Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwal ladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah membahagiakan seorang mukmin kecuali dia diteguhkan ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya Ramadan di 10 akhir dan malamnya ganjil. Masya Allah ya. Ini banyak sekali kelebihan. Apalagi kemudian saya antum dipertemukan dengan orang-orang soleh ya. Sampai kemudian Imam Abu Hanifah pernah menyampaikan, sungguh lirikan orang yang beriman itu lebih berharga daripada nasihatnya. Karena nasihat itu belum tentu dia jalankan, sementara lirikan itu nanti menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti manusia itu diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti setiap seorang mukmin itu akan saling memberi syafaat. Makanya sangat berbahagia kalau seandainya kita ini banyak berteman dengan seorang mukmin. Tidak harus tahu namanya. Karena Imam Abu Hanifah menyampaikan lirikannya saja, lirikannya ya. Jadi nanti kita itu akan mencari di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, saling mencari ya Allah. Ya, umpamanya kita ini kok ditimbang kemudian timbangan kita ini mungkin berat jeleknya atau mungkin seimbang, yang kita ini kemudian dalam posisi kita ini harus dimasukkan ke dalam nar atau ke dalam jannah, maka kita akan mencari ya Allah, wallahi saya ini pernah berkumpul ya dengan orang-orang soleh, saya ini pernah dilirik ya Allah Subhanahu wa taala itu. Maka mereka akan mencari dan mereka ditanya, apa benar ya antum itu pernah melirik saudara kamu itu ya, maka nanti kesaksiannya iya ya Allah, maka itu akan memperberat, masya Allah ya. Makanya lirikannya saja seorang mukmin itu sudah sangat luar biasa ya. Apalagi antum itu melihat saya itu ya, nanti kalau saya ditakdirkan Allah antum sudah kemudian ya pada melenggang dulu, saya akan mencari antum semuanya ya Allah, saya ini pernah dilirik, pernah dilihat, pernah dipandengi ya oleh orang-orang yang beriman itu ya, masya Allah ya. Makanya tidak ada ruginya kalau kita kemudian memperbanyak persaudaraan dengan seorang mukmin ya, masya Allah ya. Ya, karena seorang mukmin itu harganya itu sangat mahal, tidak cuma di dunia, bahkan nanti akan dibawa sampai ke akhirat sana ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di ujung ya, di ujung Ramadan. Ibnu Az-Jauzi sampai mengatakan, janganlah kalian itu kalah dengan kuda pacu. Ya, kuda pacu. Kenapa? Karena kuda pacu itu kalau sudah melihat hampir dekatnya garis finish, maka dia akan menghabiskan seluruh tenaganya berlari secepatnya untuk mempersembahkan hadiah terbaik kepada tuannya. Ya. Jadi ini kuda pacu itu seperti itu. Kalau sudah melihat ada finish, maka dia akan sehabis tenaganya. Maka ini Ramadan, Bapak Ibu ikhwani, ini Ramadan terakhir kita tahu finishnya. Maka bagaimana hari ini kesungguhan diri kita?
Kita pacu diri kita, tenaga kita lipatkan kembali. Ya, selelah apapun kita harus kemudian menggapai terbaik di akhirnya. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan, bagi siapa yang kemudian sudah bersungguh-sungguh di awalnya, di tengahnya sempurnakanlah dengan kebaikan di akhirnya. Barang siapa yang biasa-biasa saja, di awalnya biasa, kemudian di tengahnya biasa, maka dia harus bertekad untuk mendapatkan sesuatu yang tidak biasa di akhirnya. Apalagi orang-orang yang kemudian mengabaikan, maka lebih lagi dia harus menutupnya dengan kebaikan di akhirnya. Karena apa? Karena Ramadan itu berjanji untuk meninggalkan diri kita. Karena memang Allah menghadiahkan Ramadan itu hanya 1 bulan, tidak lebih dari itu. Allah menghadiahkan yang namanya yaitu ya bulan-bulan haram, yang ini dihadiahkan kepada seluruh para nabi. Ya, bulan-bulan haram itu sejak dari Nabi Adam sampai Rasulullah dihadiahi dengan bulan haram. Maka disuruh memuliakan di bulan haram. Tapi khusus Ramadan itu adalah hadiah bagi umat Muhammad SAW. Bahkan kemudian turun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahkan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Makanya seorang mukmin itu akan bersungguh-sungguh yang luar biasa. Ya, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian menyampaikan kembali, sungguh Allah telah memuliakan Ramadan itu di malamnya, Dzulhijjah itu di siangnya. Maka bersungguh-sungguhlah antum semuanya di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, karena Allah meletakkan kebaikan-kebaikan itu di situ. Ya, maka ikhwan fiddin wa ahbati fillah, ya, mari kita bersama, mumpung ini kita itu masih diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur. Ya, karena kita dengar kadang-kadang innalillah, masyaallah itu ya. Ya, kita harus bersyukur, banyak bersyukur kita itu masih dipertemukan. Maka monggo ya, tenaga kita mari terus ya, mumpung ini adalah terakhir. Jangan konsentrasi kita buyar gara-gara ya toples kita ini masih banyak kosongnya ya. Lah ini ya, nanti buyar ya. Kok rakaton Mas? Ya Allah, toples 60 kosong semuanya gitu ya. Lah ini ya. Kemudian kita agak-agak buyar gitu ya. Lah seperti itu. Konsentrasi, tetap konsentrasi. Silahkan antum mau mengisi toples gitu ya. Kalau memang belum terisi, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, kalau ada garam yang tumpah pun, maka mintalah gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu garam. 1 sendok garam yang tumpah harganya berapa, Pak? Tidak ada harganya. Toplesin jenengan, insya Allah ada harganya ya. Makanya ya, silahkan aja jenengan, ya Allah, isilah toples-toples saya yang jumlahnya begitu banyak tapi belum ada satupun yang berisi ya, seperti itu ya. Lah ini apalagi jenengan nanti dikasih, insya Allah jenengan nanti yang silaturahim ke jenengan insya Allah banyak sekali. Kalau toplesnya diisi dengan jajan-jajan khusus insya Allah ya. Toples 1 diisi dengan lembaran-lembaran merah ya, yang satunya lembaran biru, yang satunya lembaran hijau. Insya Allah ya, pintunya jenengan hari pertama saja sudah jebol, saking banyaknya orang mau beti ke tempat jenengan. Insya Allah ya, saya pun akan menyempatkan diri ya. Nah, ini ya, kalian jenengan nanti ya, daripada makanan tidak dimakan, ganti mentahannya saja itu ya. Lah ini ya, nah, ini luar biasa kalau bisa seperti itu ya. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita remehkan sunnah ya, jangan pernah remehkan sunnah. Saya ada cerita, masya Allah ya, saya sudah bawa contohnya ini ya, supaya nanti terinspirasi ya. Insya Allah ini di tas saya terus. Ini Pak, saya bawa ini, ternyata ada kisah istimewa terhadap ini. Ada kisah istimewa nih. Kaum muslimin itu pernah melakukan pengepungan terhadap satu benteng. Jadi benteng itu dikepung 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan ya. Itu ternyata belum juga jebol. Benteng ini belum bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Maka kemudian karena sudah lama, bahkan sampai dikatakan 3 bulan itu belum jebol ya, betapa lelahnya ya. Ya, orang yang kemudian ya, karena dia harus mengintai dan sebagainya. Maka kemudian
pada saat itu para masyayikh itu berkumpul, mengumpulkan para komandannya. Kemudian komandan ini ditanya, ada apa ini? Kenapa benteng itu belum tunduk? Pasti ada satu masalah. Karena apa? Kaum muslimin ketika dia taat kepada Allah, tidak mungkin tidak kecuali dia menang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin tidak. Makanya lihat bagaimana kemudian Muhammad Al-Fatih ketika mau perang itu pasti membawa para masyayikhnya, ya. Jadi dia minta fatwa dan sebagainya. Maka ini sama, kaum muslimin itu kemudian minta, ya, ada apa? Ditanya. Coba baca Qur'annya, sholatnya bagaimana? Baik, tidak ada yang meninggalkan saya. Ya, sholat sunnahnya, iya, baik juga. Qiraatul Qur'annya baik. Ya, zikir-zikirnya baik. Mikir kemudian apa ini? Ada apa? Ini seharusnya menang gitu ya, seharusnya menang. Masya Allah, ternyata ada yang mengatakan, ada ternyata ada suatu sunnah yang sudah ditinggalkan lama oleh kita. Apa? Bersiwak. Coba, bersiwak itu bersiwak. Maka kemudian pada saat itu Syekh itu mengatakan, ini aja sekarang, kumpulkan semua pasukan. Ya, kemudian suruhlah mereka untuk bersiwak, cari siwak, karena pada saat itu sudah jauh dari Madinah, maka sak nemune kayu, gitu ya. Yang penting untuk bersiwak. Ya, kalau di sini yang penting metil, orang sing nemu Brontowali gak bisa siwakan gitu ya. Ya, pokoknya dia nemu kayu pada saat itu ya. Wah, gue siwakan. Gitu. Ya, maka di situ ada telik sandi yang melihat. Maka Qadarullah dengan menjalankan sunnah ini kemudian apa? Telik sandi itu pulang ke pasukannya kemudian mengatakan, kaum muslimin sudah pada puncak kemarahannya. Tidak cuma pedang-pedang yang diasah, gigi-gigi mereka diasah. Seperti itu ya. Nah ini, maka kemudian kecut mereka, akhirnya apa? Benteng ini bisa ditundukkan. Masya Allah, itu satu sunnah ya, satu sunnah wani. Ya, makanya jangan sampai ada orang mengatakan, "Alah sunnah wae kok." Ini seperti itu. Jangan. Karena sunnah ini juga penentu. Ya, penentu. Karena kalau yang namanya wajib sudah urusan kita antara dosa dan tidak. Itu bukan fadilah. Ya. Antum itu bisa dikatakan baik itu kalau di dalam sunnahnya bukan wajibnya. Sholat 5 waktu biasa seorang muslim, kasih ninggalkan bahaya. Tapi coba antum itu bisa kemudian ya sholat rawatibnya, ya Allah nggak pernah bolong gitu ya. Nah ini ya, dan seterusnya ini ya. Makanya sunnah ini senantiasa ya. Jangan sampai kemudian kita remehkan, walaupun itu urusan-urusan kecil, urusan-urusan sepele ya seperti itu ya. Makanya kita bersama. Ya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bagaimana kemudian kita membiasakan di dalam sunnah-sunnah kita, zikir antum bagaimana ya, kemudian tutur kata antum dan seterusnya ya. Makanya dengan berkumpulnya kita ini nanti kita kadang-kadang kita itu bisa menjalankan satu sunnah itu gara-gara kadang-kadang melihat teman termotivasi oleh saudara. Ya Allah kayak kok rajin temen ya, lah ini ya. Maka inilah fungsinya kita ini saling bersama. Ya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini saya akan menyampaikan menjadi lelaki Luqmanul Hakim insyaallah. Ya, saya membaca buku ini ya, buku Menjadi Lelaki Luqmanul Hakim. Ya. Ini buku ini ditulis oleh Ustadz Andriano Rusfi ya, Ustadz Andriano Rusfi. Dulu beliau itu juga penulis di salah satu majalah Umi ya. Tapi hari ini hampir semua majalah saya lihat ya, hampir semua majalah. Dulu saya jadi agennya majalah Arisalah juga tutup ya, majalahnya tutup ya. Majalah Umi juga tutup, semua majalah ya, gara-gara kemudian hari ini orang ya lebih asyik dengan kemudian gadgetnya. Ini ternyata telah menggeser banyak hal. Ya, gadget itu menggeser banyak hal, termasuk media. Ya, nah beliau ini ya nanti saya akan menyampaikan, belum saya bertemu dengan para antum semuanya ini ya, para rojul ya, para bapak, calon bapak di sini ya. Nah ini ya. Nah ini nanti akan saya sampaikan bagaimana menjadi lelaki Luqmanul Hakim. Beliau memberi di dalam mukadimahnya itu yang mengejutkan beliau itu ada seorang wanita. Pendidikannya oke karena beliau sampai S2 ya. Wanita ini secara pendidikan bukan pendidikan rendah, sampai S2. Beliau aktivis di satu masjid.
Saya itu jajal apa mencari, jajal browsing itu wajahnya si ibu itu seperti apa sih? Kok sampai teganya dia membunuh ketiga anaknya. Ini ya, saya browsing, Masya Allah wajahnya itu orang ini tidak cocok kalau membunuh. Betul itu, tidak cocok kalau membunuh. Orang ini tidak cocok sama sekali. Jadi pembunuh itu tidak cocok. Tapi beliau ini membunuh ketiga anaknya. Makanya pada saat itu polisi itu mencari, ini pendidikannya oke. Secara secara agama itu juga oke, karena beliau aktivis, bukan orang yang kemudian dia itu tidak kenal agama, itu aktivis satu masjid. Bahkan ekonomi keluarga dilihat bagus, suaminya itu juga berprestasi, beliau sendiri adalah S2 itu ya. Maka kemudian ngundang beberapa orang termasuk para psikolog dan orang yang ahli di dalam kemudian tentang jiwa, termasuk dokter ya, termasuk ini ya Ustadz Andrian Ruswi ini kemudian menemui ibu ini. Maka ketika ditanya, ya kenapa Bu jenengan kok membunuh ketiga anak jenengan, yang semua anak itu laki-laki, semuanya belum balik ya. Dikatakan yang paling besar itu pada saat itu umur 9 tahun, kemudian umur 7 tahun, kemudian yang satu masih balita. Itu ya. Ketika ditanya itu mengejutkan. Ini ternyata ungkapan yang mengejutkan. Saya membunuh anak saya ini karena saya tidak yakin bisa mengantarkan anak-anak saya itu menjadi anak yang soleh. Apalagi bapaknya tidak pernah ikut di dalam urusan mendidik. Saya tidak yakin. Makanya daripada nanti anak-anak saya menjadi anak durhaka, maka sebelum balik itu sudah saya bunuh. Karena mati sebelum balik itu pasti jaminannya adalah surga. Biarkan saya yang masuk neraka. Masya Allah, sampai seperti itu. Ternyata di sini ada yang mengagetkan. Ternyata mengatakan bapaknya tidak ikut campur tangan di dalam urusan yang besar ini tentang mendidik anak. Padahal hari ini ya bapak-bapak, ikhwani fillah, ya ibu-ibu, ya. Kalau ada seminar tentang pendidikan, tentang parenting, yang datang itu rata-rata ibu-ibu. Ya, saya itu. Saya itu pernah ngikuti, ya. Ada yaitu seminar parenting, ya di SMP Muhammadiyah sini, ya, oleh Ustadz siapa ya, yang dari Jawa Timur itu ya. Saya ingat sekali itu full ibu-ibu, yang laki-laki cuma 3 ya. Saya sendiri, moderator, sama si pemateri. Jadi pesertanya saya tok ya. Yang paling ganteng itu saya tok gitu ya. Ini yang KB ibu-ibu KB ya, seperti itu ya. Lah ini ya, ternyata bapak-bapak itu kadang-kadang tidak ngeh ketika dianglui tentang pendidikan. Oh, jatah ibu-ibu ya, al-ummu madrasatul ula. Ngomongnya seperti itu ya. Coba sekarang cari di dalam Al-Quran. Saya mencari di dalam Al-Quran ada 14 dialog tentang seorang dengan anaknya, semuanya laki-laki. Cari nek jenengan mboten tidak pitados, cari. Ada Luqmanul Hakim, ada Yakub, ada Musa ya. Ada orang-orang yang kemudian di sini ada kemudian Rasulullah SAW nanti berdialog. Semuanya itu laki-laki. Bukan berarti yuk kemudian nang Al-Quran mungkin nganu apa kelupaan, tidak mungkin. Karena ini Al-Quran ini adalah kitab yang akan nanti sampai dibawa sampai hari kiamat. Dan itu menjadi pelajaran besar. Ya, menjadi pelajaran besar. Semuanya dialog tentang pendidikan itu semuanya adalah dengan laki-laki. Laki-laki. Coba antum cari ya, atau antum baca di dalam Sirah An-Nabawi. Rasulullah itu pertama dengan ibunya, kemudian dengan wanita, ada Halimatus Sa'diyah, ada wanita lagi. Umur 2 tahun itu dengan laki-laki. Setelah itu dengan siapa? Laki-laki. Ternyata laki-laki inilah pembentuk nanti, pembentuk karakter yang sesungguhnya itu adalah laki-laki. Makanya sampai dikatakan Indonesia itu adalah negara tanpa bapak. Maknanya apa? Krisis. Karena apa? Bapak itu tidak pernah ikut campur tangan di dalam urusan ini. Keliru besar.
Padahal namanya bapak, saya baca di dalam buku ini, nanti anak yang tidak pernah disentuh pendidikan oleh bapaknya, maka dia tidak pernah punya visi dan misi yang jelas. Ini saya itu mau kemana? Bahkan ada seorang dokter, kemudian dia itu adalah jadi tenaga untuk anak-anak yang terkena LGBT, kemudian juga terpapar narkoba. Rata-rata, ternyata setelah mereka berdialog, rata-rata kemudian ada kekosongan pendidikan terhadap bapak. Nah ini ya, ini bahaya. Padahal yang namanya bapak kita sudah mendengar ya, lelaki setegar pilar, gitu ya. Ada kan? Ada ungkapan lelaki setegar pilar. Maknanya apa? Kalau rumah itu ada pilarnya, atau semua fasilitas rumah itu pasti akan bersandar kepada pilar. Deleng mawon jenengan, sampai lampu yang kecil coba dilihat, ini pilar, itu pilar yang nonjol-nonjol itu semuanya. Jendela ya pilar, sampai kipas angin itu juga pilar, semuanya. Jadi ini semuanya itu akan menggandeng ke dalam pilar. Bahkan satu rumah kalau tidak ada pintunya masih disebut rumah. Rumah itu tidak ada atapnya masih disebut rumah. Tapi kalau rumah itu kemudian pilarnya tidak ada, pasti rumah itu ambruk. Dan itu adalah jenengan para lelaki. Pilar itu bapak. Makanya Allah Subhanahu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam. Laki-laki ini qawwam, pemimpin. Ya, maka nanti akan saya jabarkan pemimpin seperti apa. Ya, nah ini ya, disampaikan oleh yaitu oleh Imam Al-Mawardi, ya. Imam Al-Mawardi itu pernah menyampaikan tugas khalifah, tugas pemimpin. Ini pemimpin nanti akan kita kerucutkan. Ya. Ini beliau menyampaikan tentang tugas pemimpin negara atau seorang khalifah. Kita juga khalifah, kita juga pemimpin kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu adalah pemimpin. Bahkan sampai-sampai kemudian ada hadis yang kemudian sangat luar biasa sampai menyampaikan nanti ada orang-orang yang akan diberi naungan pada saat tidak ada. Bahkan saking bahayanya saking ngerinya pada saat itu sampai diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu ada orang-orang yang kemudian ya terbanjiri keringatnya sampai di lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya. Bahkan Rasulullah mengatakan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan nanti ada orang-orang yang kemudian dikasih khusus, bahkan dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil itu jangan langsung kita bayangkan bahwa pemimpin itu hanya kepala negara saja, presiden. Itu memang tertinggi ya, tertinggi. Tapi bukankah kita ini juga menjadi pemimpin di dalam keluarga? Makanya kemudian Syekh Al-Mawardi ya menyampaikan, Imam Al-Mawardi itu menyampaikan, makanya tugas khalifah itu yang pertama adalah iqamatuddin. Jadi menegakkan din ini, ya. Jadi tugas khalifah pada saat itu iqamatuddin. Ya, tidak ada yang lain. Tugas pertama. Makanya kita lihat para khalifah dulu itu pasti dipilih itu mereka itu yang paling pertama dia pertahankan atau dia perjuangkan itu adalah ad-din ini. Ya. Makanya Masya Allah ya, sejak kemudian dari Khulafaur Rasyidin, kemudian nanti ada Muawiyah, ya, kemudian ada yang lainnya, ada kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan, salah satu dari ahli sejarah mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu dimasukkan di dalam khalifah, termasuk di dalam 5 dari Khulafaur Rasyidin, saking adilnya. Tapi ketika kemudian Imam Ahmad, kalau tidak salah, Imam Ahmad itu ditanya bagaimana kedudukan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, tinggi yang mana? Tinggi yang mana? Maka beliau itu ketika ada orang bertanya seperti itu, langsung beliau ngomong keras, Muawiyah itu lebih tinggi, Umar bin Abdul Aziz itu belum apa-apanya. Kenapa? Karena Muawiyah ini sahabat,
Umar bin Abdul Aziz ini hanya tabi'in, tabi'in bahkan ya, tabi'in. Jadi siapa yang lebih mulia? Jelas mulia sahabat. Ya, sahabat itu mulia. Walaupun sekarang orang-orang Syiah itu sangat membenci ya, yang namanya sama Muawiyah itu sangat membenci sekali. Tapi ketika ditanya ini siapa yang lebih tinggi? Jelas Muawiyah. Bahkan Muawiyah itu Masya Allah ya, berkuasa selama 44 tahun, tidak pernah ada konflik kaum muslimin. Bahkan yang namanya keadilan pada saat itu, subhanallah, saya membaca ya, nanti kemudian dilanjutkan dengan penerus-penerusnya, Masya Allah ya, yang namanya rumah sakit. Kalau hari ini di sini ada BPJS ya, kalau dulu tidak ada BPJS, tapi Masya Allah pelayanan setiap orang yang sakit ini ya, saya baca ya dalam riwayat, setiap orang yang sakit pada saat itu ya, ini kemudian dia masuk ke dalam rumah sakit, dia gratis total. Kemudian kalau yang sakit ini adalah tadi ya sebagai kewamnya atau kepala keluarganya, maka keluarganya itu kemudian digaji, karena tidak ada yang mencari kan, digaji. Jadi setiap hari dia dikasih uang, sudah gratis, keluarganya ditinggali uang. Kemudian selama penyembuhan itu masih gajinya tetap berjalan. Kemudian si sakit ini dikasih dengan berbagai macam fasilitas, termasuk vitamin ya dan lain sebagainya. Maka sampai disebutkan dulu kalau ada orang sakit ya di zaman kepemerintahan Islam itu sampai ada yang tidak mau pulang gitu ya. Nah ini ya, kulo ajeng teng mriki mawon seperti itu ya. Sampun sembuh Bapak, tapi kulo kerasan teng mriki kok ya, seperti itu ya. Kalau seandainya seperti itu banyak ya. Ya jenengan pun akan seperti itu ya. Lah wis ora mikir gawean dibayar kok gitu ya. Lah ini ya, jenengan pasti akan kulo kerasan sangat saestu ya, seperti itu ya. Lah ini ya. Itu Masya Allah luar biasa, keadilan. Maka yang pertama adalah tugas mereka itu adalah iqamatud din. Nah, iqamatuddin ini terdiri dari apa? Pertama adalah menegakkan akidah. Ya, akidah. Itu yang pertama. Karena ini sebagai inti dari nanti penggerak semua keyakinan atau amal-amal di dalam Islam itu akan menopang di dalam akidah ini. Makanya diperhatikan sekali tentang akidah. Ya, tidak boleh menyeleweng, gitu ya. Lain ya. Dulu kalau ada orang-orang sudah mulai menyeleweng, langsung ya ke pemerintahan itu bertindak, itu ya, tidak ada sampai penyelewengan ya. Makanya dulu kalau ada nabi palsu langsung bersegera ya, ada penyelewengan langsung bersegera. Karena apa? Untuk menghindari. Bahkan sampai kemudian untuk ini saja Umar bin Khattab dulu ketika memimpin itu sampai untuk menjaga akidah ini tidak boleh orang-orang Kristen itu kemudian memasang salib di luar ya, di luar gerejanya itu tidak boleh. Bukan berarti benci, bukan. Bahkan orang-orang Kristen ketika tidak itu dilindungi oleh Umar. Ya Masya Allah, saya membaca riwayatnya Umar ini. Ada anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mukul anak seorang Yahudi, duantem blak. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi gubernur di Mesir. Ya, orang Yahudi ini ngomong, lah nek laporane karo bapak neo mesti dibelo lah anake, langsung ke tempatnya Umar. Dia ke tempatnya Umar, ya Umar, anak kawula niku dipukul oleh anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian Umar mengatakan Umar mengatakan, panggil Sa'ad bin Abi Waqqas, saanake, panggil semua. Itu ya. Maka setelah duduk, kemudian Umar mengatakan, saya ridho. Anak kamu yang tadi dipukul sekarang memukul anaknya dan bapaknya. Saya ridho. Karena bapaknya itu tidak mengajari. Sampai Umar mengatakan, yes, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah kamu itu akan memperbudak manusia sementara dia dilahirkan dalam keadaan merdeka? Ini Masya Allah. Tapi untuk apa? Untuk bahwa akidah ini kemudian jangan sampai menyeleweng pada saat itu, maka tidak boleh memasang. Silahkan kalau di dalam. Ya. Untuk apa? Mempertahankan akidah, tidak boleh membunyikan lonceng. Itu ya. Nah, dibelanya dibela. Ya, dibela. Tapi untuk mempertahankan, karena ini satu kewajaran mempertahankan itu ya. Jadi memang tugas. Yang pertama akidah. Yang kedua adalah ibadah. Ya, ibadah. Ini adalah tugas yang kedua, ibadah. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan, ya, saya ada keinginan kalau seandainya kemudian ada sholat jamaah, maka kemudian saya menyuruh salah satu dari sahabat itu untuk jadi imam, saya akan keliling.
Saya akan mencari kalau ada seorang laki-laki kemudian di rumah dia tidak menjalankan sholat berjamaah, maka sungguh rumahnya akan saya bakar. Walaupun belum pernah kan Rasulullah membakar rumahnya, belum pernah enggak. Cuma ini kemudian menjaga tentang ibadah. Ya. Jadi tugas khalifah dulu seperti itu. Urusan ibadah ini betul-betul ya, betul-betul diperhatikan sekali urusan ibadah. Ya. Jadi sampai Rasulullah itu memberikan seperti itu ya. Untuk apa? Agar semua orang yang ada di satu wilayah itu yang dipimpin oleh seorang khalifah itu kemudian dia terus mampu untuk beribadah. Kemudian ada lagi yaitu akhlak wa adab. Itu ya, akhlak wa adab. Ini ya, yang diperhatikan itu adalah akhlak wa adab. Ya, yang hari ini hampir tidak ada. Ya, sekolah entek pirang-pirang tahun with playgroup. Ya sekarang ya, karena pendidikan itu akan dimajukan ya. Nanti mungkin karena playgroup itu tidak puas ya, masih dalam kandungan itu sudah sekolah besok ya. Lah ini ya, ibu hamil anaknya harus sekolah itu seperti itu ya. Lah ini karena dimajukan ya. Jadi playgroup TK ya, SD atau MI, kemudian ada SMP, SMA sampai kuliah. Bagaimana akhlaknya? Jenengan cari akhlak mereka. Masya Allah. Padahal Arwayin itu adalah seorang ulama, itu pernah ngomong sama anaknya, wahai nak, jadikan ilmu dan adab itu seperti garam dan gandum. Ya, nek jenengan damel roti atau istrinya damel roti, gandume karo garame akeh pundi? Pasti akeh gandume, garam itu hanya memberi rasa. Itu adab itu harus lebih seperti gandum. Sekarang orang ilmunya subhanallah apa-apa ngerti, tapi adabnya tidak ada sama sekali. Bahkan dikatakan bahwa al-adabu qabla ilm. Adab itu sebelum ilmu. Itu ya. Yang ini harus hari ini di keluarga kita itu dibiasakan. Hari ini jenengan-jenengan itu bagaimana kemudian membiasakan adab. Adab ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah membaca satu kisah yaitu tentang Ibrahim An-Nakhai dengan Sulaiman bin Mihran. Ya, Ibrahim An-Nakhai ini adalah orang yang juling. Kalau melaku itu beliau itu gini-gini ya. Jadi beliau itu bawa kemudian seperti ini ya. Karena beliau juling. Ya. Kemudian Sulaiman bin beliau yang buta ya, yang rabun. Beliau ini rabun. Kalau Sulaiman bin Mihran muridnya ini orang yang juling. Jadi kemudian Sulaiman bin Mihran itu pernah bertekad, oh saya pokoknya akan datangi guru saya akan nuntun guru saya. Ini sebagai bentuk ikhramnya gitu ya. Ikhramnya seorang murid terhadap gurunya itu masya Allah luar biasa ya. Maka kemudian beliau sudah ya pada saat itu ya di sholat duhur beliau sudah nunggu, kemudian ya bilang sama Syekh, saya sudah bertekad untuk nuntun jenengan. Alhamdulillah itu ya, dituntun. Maka Ibrahim An-Nakhai dituntun oleh Sulaiman bin Mihran. Yang satu itu kemudian rabun, yang satu juling. Ya. Jadi nek wong saiki meni lucu banget itu ya. Yang satu juling gini, yang satu rabun, dituntun. Maka ketika sudah dekat masjid, Ibrahim An-Nakhai bilang, Sulaiman, kamu ke sana ya. Kamu pergi ke sana, cepat pergi." Lah, kenging nopo? Nanti ada orang-orang yang ngomong kayak gini. Ono wong rabun karo juling do tuntunan, lucu ya, itu seperti itu ya. Lah ini. Ya, maka kemudian Sulaiman bin Mihran itu mengatakan, "Mboten napa-napa, mangke nek ngriko ngece kan pahalane nggo piyambak." Marah itu, marah. Ibrahim An-Nakhai itu marah. "Pergi kamu ke sana. Saya tidak ingin saya mendapatkan untung, tapi orang-orang mendapatkan rugi." Itu ya. Itu adab yang masya Allah. Hari ini kan orang itu malah seneng ya. Kalau kemudian ada orang susah itu alhamdulillah, rugi kayak tanggane yang alhamdulillah banget itu ya. Seperti itu. Lei banget barang. Wis alhamdulillah lei banget barang itu ya. Lah ini ya. Tapi kalau ada orang bahagia, ya Allah itu ya. Lah ini ya. Sampai dia enggak bisa tidur ya. Ya, tanggane ya ngreyen PCX ya Allah, glojotan dia di rumah itu. Telung dino telung bengi ra iso turu. Ngopo to Mas? Mbuh nggih. Lah kok tulisannya janji merem ono PCX yang gugah itu ya, seperti itu ya. Nah ini susah sekali ya. Nah ini ya. Makanya masya Allah ini adab. Makanya adab ini menjadi tugas dari khalifah pada saat itu. Kemudian ya tugas yang lain itu adalah ya yaitu muamalah. Ya muamalah.
Itu harus diiring muamalah. Umar bin Khattab dulu itu berkeliling ke pasar-pasar. Kemudian tanya-tanya orang yang akan bermuamalah itu ditanya oleh Umar bin Khattab. Jenengan pun sinau tentang fikih muamalah. Ya, bagaimana kemudian tentang muamalah? Dereng niku pergi jangan jualan dulu kecuali jenengan harus sinau dulu. Jenengan faham dulu baru jenengan dodol. Nah, kemudian orangnya mengatakan, "Mungkin kula ajeng sinau kalih berjalan ndak boleh." Karena apa? Orang yang sudah untung itu biasanya dia sulit untuk meninggalkan walaupun itu haram. Makanya Umar itu enggak mau. Pokoknya kalau belum tahu ditanya oleh Umar enggak mudeng, langsung disuruh. Enggak boleh beli. Ya, enggak boleh jualan di sini. Silakan. Ya. Hari ini perdagangan kita rusak. Ya. Perdagangan yang hari ini kaum muslimin ketika akan berdagang dengan cara sendiri saja enggak dilirik sama sekali, enggak percaya. Saya punya murid saya ngaji itu, ya, berhenti dari ribawi, kemudian beliau itu dagang kentang. Ya, dagang kentang. Biasa ya, kentang itu banyak para pedagang kentang, bahkan haji ya disebut itu jiji itu ya. Kajine, kae kentange kajine, tapi ya Allah nyolongi timbangan pol rusane ya. Janji takon kentang nganggone ketu putih ya, nganggo kuku, tapi sayangnya timbangan wah ya Allah ya galak pokoknya timbangannya ya, subhanallah. Maka murid saya ini akan berusaha, tapi pada awalnya itu ya dibully, ya dianggap sama, orang ndak percaya ini. Saya sampai mengatakan bertahan, bersabar, kamu bersabar saja. Ya, kemarin ketemu saya lagi, alhamdulillah saya sudah mulai ada orang nek nganu rasane nek dituku kae iki nganu kok tenang, ayem gitu ya, ayem ya. Nek ditimbang mbiyen kok nyong hasilnya meh padha kok kaceke akeh. Ya, mulai merasakan. Ya, mulai merasakan. Maka sebetulnya kaum muslimin itu harus terus seperti itu. Ya, ini di dalam muamalah. Kemudian di dalam hudud ya, hudud jenazah, yaitu hudud tentang hukum. Ya, tentang hukum. Jadi kalau orang berbuat salah itu nanti ada hudud. Ya. Ini harus ditegakkan. Umar bin Khattab itu pernah menghukum anaknya, salah satu anaknya Umar bin Khattab itu ke Syam. Di Syam itu mabuk. Ya, mabuk pada saat itu ya nggo tua atau apa. Ya, pada saat itu ketangkap oleh keamanan ya setempat pada saat itu yang ada di Syam, ditangkap. Setelah ditangkap kemudian mereka, waduh ya anake Umar piye, mosok bapake presiden kok anake piye areng hukum gitu. Sementara kita hudud itu harus ditegakkan. Maka kemudian mereka berencana, tetap ditegakkan. Tapi ini biar orang-orang tidak tahu, ngukumnya dia, gebuknya dia 60 kali. Jadi kalau ada orang seperti itu akan digebuk 60 kali, itu di ruangan tertutup. Ya, di ruangan tertutup, betul, digebuk 60 kali di ruangan tertutup. Ya sudah, sampai anaknya pulang, ini berita ini belum bocor. Baru setelah beberapa bulan itu kemudian ada yang ngomong-ngomong wis mulai ya berita ini mbiyen li nganu kae nganu li wis tahu mabuk areng hukum iki nang ruangan. Umar dengar. Langsung Umar kemudian ngundang ya gubernur dari Syam ini diundang. Apakah betul kamu melakukan seperti itu? Iya. Itu ya. Kalau sekarang kan langsung dijebloskan ke penjara ya. Kamu anak saya di seperti itu, penjara kamu ya seperti itu ya. Tapi Umar mengatakan hukum yang seperti itu batal. Maka hukum itu akan saya ulangi kembali. Maka anak saya akan saya hukum di depan umum. Jadi anaknya Umar itu ketika mabuk dihukum 2 kali. Dihukum oleh gubernur, dihukum oleh bapaknya. Itu ya. Ada enggak hari ini? Ya. Sekarang kebal hukum ini ya. Anak-anak para pejabat itu kebal hukum. Ya, makanya kemarin pertindingan itu ya, anak si direktur pajak itu pertindingan. Kalau tidak ada viral hari ini hilang, saya yakin hilang. Untung hari ini ada orang memviralkan dan sebagainya. Wis malu-malu hari ini mending wis konangan itu. Ya. Yang tidak konangan lebih banyak ya. Itu zamannya Umar itu belum ada viral, belum ada apa, gebuk sama bapaknya. Ya diulangi. Ini untuk menegakkan hudud. Ya. Kemudian yaitu yang selanjutnya adalah al-jihadu fi sabilillah. Kemudian tugas dari khalifah itu adalah menegakkan jihadu fi sabilillah.
Itu di dalam urusan iqamatuddin. Kemudian di dalam urusan yang kedua, ya, tugas dari khalifah itu adalah siasatud dunya biddin. Ya, siasah. Ya, siasah dunia, ya. Nanti siasah itu ya politik dan sebagainya yang diatur dengan apa? Dengan din. As-siasatu biddin. Ya. Nah, makanya dari ini bisa kita kemudian tarik Bapak-bapak semuanya bahwa kita ini hari ini sama pemimpin. Maka tugas kita kemudian kita sederhanakan di dalam rumah tangga kita. Hari ini tugas jenengan itu bagaimana memberikan akidah kepada anak jenengan. Bahkan di dalam kemudian buku ini, ya, di dalam buku Menjadi Lelaki Luqmanul Hakim, akidah itu mboten saged diajarkan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu itu bukan ranahnya memberikan akidah kepada anak, karena akidah itu tidak bisa disampaikan dengan cara nyinyir, disampaikan dengan cara cerewet. Itu bukan ranahnya ibu-ibu. Akidah itu hitam putih. Akidah itu teman dan lawan. Ya, itu yang tugas siapa? Bapaknya. Makanya ketika Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim, itu kaitannya dengan akidah. Rasulullah SAW ketika memboncengkan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, bukan Abdullah bin Umar ya, anak pamannya ya, siapa ini ya, anak pamannya Rasulullah SAW itu ya. Ini kemudian Rasulullah SAW itu saya catat itu memberikan ya, yaitu Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas ya, atau Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Kalau kita lihat bagaimana itu disampaikan oleh Rasul itu tentang akidah, sampai-sampai sangat mengherankan itu ya. Saya itu sangat luar biasa ini pendidikan Rasulullah SAW itu menghujam dengan sangat luar biasa. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas itu hidup dengan Rasulullah itu cuma 2 tahun. Karena beliau itu dulu ketika hijrah itu memang ditugasi bapaknya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu Rasulullah mengatakan, wahai pamanku Abbas, jangan kamu ikut untuk berhijrah, cari info. Itu seperti itu. Makanya pada saat itu bertemu dengan Rasul itu setelah hijrah lama, baru sekitar sebelum wafatnya Rasulullah 2 tahun, baru Abdullah bin Abbas itu ke sana. Dididik Rasulullah itu 2 tahun. Tapi Masya Allah gitu, Abdullah bin Abbas itu menjadi orang yang sangat istimewa. Umar itu pernah berkumpul di Kibarul Ulama. Jadi ulama-ulama besar itu pada berkumpul. Kalau sekarang itu MUI pusat. Ya, itu para sahabat loh. Itu duduk, kemudian Umar itu membawa ya Abdullah bin Abbas ya, duduk di sampingnya. Orang-orang itu mulai kusak-kusuk. Umar yang nggawa cah cilik kayak ngopo ngakeh-akeh senek barang gitu ya. Ini seperti itu ya. Wong iki lagi kumpul serius nggawa cah cilik gitu. Umar itu dengar. Pada saat itu sedang membahas tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat itu. Kemudian mereka saling berpendapat. Coba pendapat. Oh ya, ada yang berpendapat. Ayat ini ya menerangkan bagaimana kita itu disuruh banyak-banyak menyebut asma Allah ketika kita diberi kemenangan. Ada yang pendapat lain. Maka Umar kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Abbas pendapat kamu tentang ayat ini? Bagaimana tafsirnya tentang ayat ini? Langsung Ibnu Abbas bicara, ayat ini turun menunjukkan sudah dekatnya ajal Rasulullah Muhammad SAW. Langsung Umar mengatakan, saya sesuai dengan pendapatnya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Cukup pendapat itu. Baru orang-orang itu, ya Allah, saya kira cah sepelean ya, seperti itu ya. Ternyata luar biasa. Itu dididik oleh Rasulullah 2 tahun. Ya, nah ini makanya tugas Bapak itu sebagai tadi pilar itu adalah bagaimana kemudian hari ini antum semuanya Bapak-bapak itu mendidik anak jenengan. Menghantarkan anak-anak jenengan yang jelas punya visi dan misi. Bahkan nanti pembentukan karakter itu pada Bapak. Ya, sampai saya membaca, bahkan di sini saya membaca pernah browsing-browsing, ada seorang psikolog juga mengatakan, didiklah anak 0 sampai 7 tahun itu ya
maka didiklah dia dengan ego. Yang mendidik siapa? Bapaknya. Karena nek ibu itu senenge ya, nek ibu kan senenge soft gitu ya. Ibu itu senenge sing santai-santai, sing apa ya? Jadi bersahabat gitu ya. Kalau anaknya punya mainan, nek direbut paringno Dik, paringno nyano ya, berbagi ya, berbagi. Kalau 0 sampai 7 salah. 0 sampai 7 itu kalau di seperti itu salah Bapak Ibu. Ya. Kalau di dalam parenting salah. Kenapa hari ini banyak anak-anak taat nek nang omah ya Allah itu. Bapak ibunya itu bilang, "Nek teng griya niku taat, ya Allah, aring nggih kali kula niku sae, nggih ibadahe sae." Kenapa kalau di luar dia terpengaruh? Karena dia itu salah ini. Dia itu tidak punya ego. Padahal yang punya ego besar biasanya anak-anak nakal. Anak-anak nakal itu egonya sangat tinggi. Ya, jadi dia justru mempengaruhi anak-anak yang baik karena pendidikannya tadi salah. Ya, nah kalau umur 0 sampai 7 tahun disebutkan itu harus menerapkan ego. Kalau dia punya mainan direbut mengatakan jangan, ya jangan dipertahankan Dik. Itu mainan kamu, gitu ya. Itu mainan kamu, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau kemudian yang ngerebut itu bukan anak kita, nah ibu-ibu kan anak sing diseneni, Dik, mau berbagi, ini. Maka dia nanti akan ada kecenderungan penyimpangan di dalam sikap. Contohnya dia tidak punya ego. Egois itu jelek, tapi ego itu baik Bapak Ibu. Ya, dia harus dididik seperti itu. Harus punya ego dia. Nanti dia itu mempertahankan sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ya, lihatlah saya ini seorang mukmin, padahal di depan penguasa. Di depan penguasa, pada saat itu penguasa yang punya kekuasaan yang sangat tinggi. Masyarakatnya semua mendukung. Ibrahim itu tidak punya pengikut, tapi dengan PD-nya. Lah ini karena punya ego. Seorang mukmin itu ya seperti itu. Bagaimana mempertahankan keyakinannya itu dengan egonya itu. Lah ini dididik pada anaknya. Baru nanti setelah kemudian dia dewasa, baru dinasihati dengan ayat karena dia sudah mudeng, ya, maka berbagi. Paling baik itu berbagi. Itu ketika dewasa. Ketika anak harus ego itu dipertahankan. Bapaknya itu adalah pendidikannya itu perlawanan. Ya, makanya kalau kemudian ya satu ketika mungkin anak saya ditukari ya sama yang lain tanya, "Kenapa kamu dipukul, Nak?" gitu ya. "Oh, kula niki mboten ngertos wong kula mboten salah kok tinganu lawan." Ya. Aja pala anak mesti dhek sing salah jadi dikongkon, malah keliru itu ya. Kalau bapaknya, nah ibunya enggak mungkin. Lah ini bapaknya. Ya, maka bapak itu tidak harus datang di setiap saat kepada anak. Jadi jenengan itu jangan nanti beranggapan bahwa kalau saya nanti menjadi lelaki Luqmanul Hakim berarti saya hanya di rumah. Saya keliru. Jadilah seperti Ibrahim, ya, bukan ada di setiap saat tapi datang di waktu yang tepat. Karena jenengan itu nanti ada cari nafkah dan sebagainya, maka datang di waktu yang tepat. Ya, maka ada satu ketika jenengan itu mengarahkan anak yang jelas punya visi dan misi. Jenengan itu memberikan akidah. Coba Yusuf alaihissalam itu ketika digoda oleh Zulaikha sampai Yusuf itu mengatakan hampir-hampir saya itu hampir-hampir saya ini tergoda, tapi kemudian saya terbayang wajah bapak saya, bukan ibunya. Coba dibaca di dalam surah Yusuf. Saya itu terbayang oleh wajah bapak saya Nabi Yakub alaihissalam yang menjadikan aku ini kuat, kemudian aku ini pergi meninggalkan wanita itu. Itu berarti bapak lagi. Ismail jelas, itu ya. Maka bapak, itu ya. Nah, nanti kalau pendidikan tentang adab itu ibu-ibu karena butuh cerewet yang namanya adab. Adab itu pembiasaan. Nek hanya disampaikan sekali oleh bapaknya tidak mempan. Ya, coba makan pakai tangan kanan, Dek, pakai tangan kanan ya. Besok kan lupa lagi kalau baru satu kali. Ayo. Asto kanan. Besok lagi lupa lagi. Terus seperti maka adab itu ibunya. Ya, apakah ibu itu tidak boleh memberikan akidah, menyiapkan hati untuk nanti bisa menerima akidah ini? Itu adalah tugas ibu. Ya, jadi jangan seperti tadi. Ya, frustasi ini seorang ibu karena dianggap bahwa sekarang pendidikan itu kabeh, ya kan banyak bapak-bapak itu nyalahno mesti ibu-ibu. Piye to, Mak? Ya, anake dhewek kalau prigaring didik.
Lah kok kaya kae. Nah, kok nyalahno ibune padahal kalau sudah masa dia penguatan, maka itu tugas bapaknya. Makanya Rasulullah itu setelah 2 tahun itu dididik oleh siapa? Kakeknya. Lempar lagi ke pamannya, semuanya laki-laki. Maka Rasulullah itu masya Allah ya, lemah lembut tapi punya karakter yang kuat. Ya, makanya di sini tadi saya sampaikan, jadi jenengan nanti yang akidah itu adalah tugas, ya tugas. Jadi bagaimana keluarga itu betul-betul akidah itu harus jenengan yang kemudian membentengi betul, ya tentang akidah ini. Kemudian tentang yaitu ibadah, ya tentang ibadah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan kan, didiklah anak kamu ketika usia 7 tahun itu dengan sholat. Kalau 9 tahun itu tidak juga sholat, pukullah dia. Sampai seperti itu, pukullah dia. Ya, walaupun pernah ada riwayat enggak Rasulullah dan para sahabat itu mukuli anaknya, belum pernah. Maknanya ini adalah pendidikan itu pendidikan ketika ibadah, ketika sudah mencapai ya usia seperti itu harus dipukul. Tapi para sahabat itu sudah membiasakan. Makanya jangan sampai jenengan itu melas kalau anak itu. Anak wis 7 tahun mau digugah subuh jenengan isih melas. Ojo lah ya, mae ora usah lah Bu mboten ora usah dibangunno. Mosok isih cilik ngono melas. Salah jenengan keliru. Nanti dong wis 9 tahun jenengan beri kelabaan. Padahal saya suruh mukul bagaimana ini? Pukuli sampe dino itu ya. Lah ini jenengan terkena delik kekerasan terhadap anak malahan seperti itu ya. Maka pembiasaan itu dari kecil. Dari kecil terus dibiasakan. Hari ini ketika anak jenengan itu kemudian saum, baca para sahabat. Kami dulu para sahabat itu membawa anak-anak kami yang kecil itu ke masjid. Kami ajak mereka bermain-main agar lupa dia dengan makan di rumah. Jadi dari kecil itu. Ya. Jadi salah kalau keliru. Hari ini ya umpamanya jenengan kemudian terprovokasi dengan kesehatan ya. Anak yang belum masanya nanti lambungnya ini berbahaya umpamanya ya. Jenengan kemudian kasihan, ojo lah mben wae dong wis kuliah areng poso gitu. Lah ini ya. Nah, kuliah wis terlanjur ya, kasih tuwek areng iso poso terus itu ya. Lah ini ya. Nah, makanya di sini ya masalah ibadah, kemudian masalah akhlak adab tadi ya, tugas bundanya, kemudian ya muamalah. Di rumah itu diperhatikan tentang muamalah, bapaknya memperhatikan tentang muamalahnya, bahkan muamalah anak-anak. Saya baca buku tentang Abiku Memang Beda. Ya, ada buku ya bestseller. Buku tentang Abiku Memang Beda. Ternyata ditulis siapa? Ditulis anak yang usianya 12 tahun sebagai prasyarat lulus dia. Ya, dia itu di homeschooling oleh bapaknya. Ya, di homeschooling kemudian bapaknya mengatakan kamu bisa lulus nak kalau kamu sudah bisa menulis buku. Kalau buku nanti sudah ditulis, bukunya yang seri 1 itu lebih tebal dari ini. Saya punya ada seri 2 sampai seri 3 hari ini. Kemudian beliau sampai menceritakan Abiku itu memang beda. Bapak saya itu mengambil saya dari pendidikan umum, kemudian bicara sama saya, nak, saya tidak ingin bapak itu, abimu itu tidak ingin menyia-nyiakan. Kamu itu kemudian tersia-sia waktunya dengan sesuatu yang tidak urgen, kemudian kamu itu menghabiskan di situ. Tapi bapak ini akan meminit karena usia kamu itu adalah pendek. Makanya dia dalam usia yang sangat muda itu sudah disuruh sekolah ya, yaitu tentang bagaimana bisnis online di Jogja. Orangnya orang Solo, orang Colomadu. Ya, orang Colomadu. Itu harus dia melaju. Kalau berangkat dia kemudian dijatah oleh bapaknya. Pada saat itu dia menceritakan, saya dijatah oleh bapak saya itu buku tentang Sirah An-Nabawi. Saya biasanya dileti. Ini kalau kamu berangkat halaman segini sampai segini, nanti di bis tolong dibaca. Kalau dia naik bis. Kalau pulang halaman segini sampai segini. Nanti kalau malam bapaknya mengatakan nanti kalau sudah sampai rumah kita diskusi. Ada kata-kata yang sulit, ada makna-makna yang belum kamu pahami, kita diskusi. Setiap malam seperti itu. Anaknya luar biasa menghasilkan itu. Prasyarat SD coba sekarang hari ini. Anak-anak jenengan yang kemudian usia SD, ndoloropo jenengan itu ya. Nah, seperti itu ya. Bisanya paling-paling Pak seperti itu ya. Lah ini ya paling game ya seperti itu. Ya lah ini ya. Makanya di sini muamalah itu penting.
Bahkan anak-anak itu sebetulnya jenengan itu kalau punya anak usia balik, jenengan masih ngasih duit itu bonus jenengan. Bonusnya jenengan saja ngasih dia duit itu kepada anak. Sebetulnya sudah lepas kalau anak laki-laki. Nek anak perempuan memang secara syariat terus dijok ya, dikasih karena dia bukan arijalu qawamuna 'ala nisa, bukan pemimpin. Ya, sampai dia dipinang oleh calonnya baru berhenti. Ya, nek anak perempuan seperti itu. Nah, anak laki-laki seperti itu. Maka dimotivasi. Nah, ini loh, dagang ini dicoba dan seterusnya. Kalau jenengan memberi ini, itu sudah bonus jenengan. Ya, maka ini tugas. Ya, kemudian juga hudud. Tolong di rumah itu ada hudud. Jadi kalau melanggar ini, jenengan tetap ada. Hukuman itu ada. Ya, dulu para sahabat Rasulullah SAW bahkan menyediakan cemeti atau gitik. Itu ya, gitik. Kalau zaman dulu seperti itu. Makanya saya masih teringat dulu waktu kecil itu kalau saya ngaji itu mesti gurune itu nggo gitik. Ora bisa ono mak ceplek ya, ceplek. Waduh. Ya, kalau sekarang nangis bali bapak nih nggo arit ya sekarang itu. Kalau dulu kalau matur itu, Pak kula dinganu. Pancen iki. Wah, seperti itu. Pala sing diseneni dewek itu ya. Nah, kalau sekarang parani gurune ya nggawa parang barang ya, seperti itu. Makanya ini ada hudud. Kemudian al jihadu fisabilillah jelas. Ya, anak-anak itu dibentuk karakter dengan bagaimana kemudian al jihadu fisabilillah. Karena agama itu akan eksis kalau agama itu punya perlawanan. Sampai pernah ada orang jujur, orang Kristen itu pernah ada yang jujur mengatakan, saya melihat ajaran yang bisa bertahan itu hanya ajaran Islam karena ada perlawanan. Sementara kami itu ya di Kristen itu hanya dididik tentang cinta kasih. Dan itu tidak mungkin. Karena lihat penakluk ya Napoleon Bonaparte menaklukkan beberapa negara dengan bawa apa? Membawa pasukan. Jadi kalau hari ini umat Islam itu dituduh ya, masa yang dituduh kok hanya Taliban saja. Yang lain-lainnya punya pasukan yang kemudian garang-garang tidak pernah, gitu ya. Tapi kalau Taliban itu loh teroris itu. Masa wong nggo sorban kok nggo bedil. Sing nggo bedil kan wong doreng tok gitu, umpamanya ya. Nah ini padahal di situ ada syariat itu. Makanya kita ndak usah baper. Kalau dikatakan orang seperti itu ya itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya takut? Ya, justru kalau saya menghilangkan saya sudah berarti melanggar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu gambaran ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tugas yang berat. Makanya tadi ya, penopang apa? Sebagai lelaki itu setegar pilar itu. Seperti itu. Makanya karena besarnya itu maka wanita itu disuruh tunduk. Besar ini. Laki-laki tugasnya besar loh. Nah, ibu niku cuma kalau jenengan bisa memelihara ibadah secara pribadi, saumnya, zikirnya, baca Qur'annya, kemudian jenengan taat kepada suami, jaminannya surga. Tapi laki-laki sak teret dari seperti itu. Ya, juga ada siasah ya, siasah dunya biddin. Maka jenengan juga akan mengatur di keluarganya bagaimana siasah. Ada yang sesuatu yang baru, jenengan siasah itu yang sesuai dengan al-Islam. Ya, nah ini ya. Makanya ini tugas berat bagi seorang laki-laki ya. Jadi jenengan tidak cuma laki-laki bentuknya saja, tapi laki-laki isinya juga sama. Ya itu ya. Jangan sampai nanti jenengan itu kalau pulang untung ibu-ibunya sedikit. Kalau ibu-ibunya banyak jenengan bisa tekan rumah. Alah bel gedes jenengan ke Mas itu ya. Laki-laki mung bentuke lah seperti itu ya. Lah ini ya, karena jenengan itu ya mosok laki-laki mutungan. Ya, laki-laki baperan itu ya. Laki-laki itu pemikir. Ya, laki-laki pemikir. Makanya sampai ada anekdot kan. Itu pernah ada lelang otak ya, otak Indonesia, otak Amerika, otak Jepang, otak Jerman, otak Rusia itu lelang. Ternyata di lelang itu yang paling dicari itu otak Indonesia. Karena secondnya itu Masya Allah, yang lainnya itu sudah 80% terpakai, 90%. Indonesia barang ada yang orisinal belum terpakai sama sekali. Otaknya seperti itu ya. Ini orang Indonesia dikatakan. Maka orang Indonesia itu kurang mikir katanya ya seperti itu. Maka juga tugasnya kita ini berpikir bagaimana. Orang milu-milu, jenengan mutungan ya. Jenengan itu nanti pilar-pilar itu ya akan ke sana. Jenengan Mas, biye anak bayar sekolah biye. Mas, mana cepat temen bodoh ya Mas, gitu ya. Lagi, wah ini padahal tetangga kita loh Mas, ya dia itu suka ganggu. Jenengan ini semuanya terputus, jenengan. Orang jenengan nanti apa-apa, mak walah sing ngadepi, alah ora wani gitu ya, malah suruh istrinya gitu ya. Lah ini tugasnya antum.
Ya, maka inilah tugas besar ya, tugas besar yang ini tidak sembarangan ya, maka paling tidak ya jenengan menyiapkan diri ya, kemudian antum-antum semuanya yang masih jomblo ini ya, yang masih jomblo ini jenengan nanti harus menyiapkan. Jenengan itu menjadi al-qawamu ya, al-qawam. Ya, jenengan itu harus menyiapkan. Ya, makanya ketika Rasulullah ditanya, kalau saya milih anak mantu itu yang seperti apa ya Rasulullah? Agamanya. Yang kedua akhlaknya. Kenapa agama dan akhlak? Ya, karena agama itu belum cukup. Ya, agama belum cukup. Orang yang ya dulu anak angkatnya Rasulullah yang namanya Zaid. Ya, Zaid. Kurang apa Zaid itu? Kurang apa Zaid itu? Ya, dengan kemudian seorang wanita, tapi kemudian cerai. Ya, makanya kalau ditanya ada ungkapan, kita itu ketika memilih wanita itu tidak tidak harus cantik, tidak harus kaya, tidak harus keturunannya orang-orang yang kemudian berketurunan, bahkan tidak harus solihah. Tapi jenengan milihnya yang apa? Yang pas. Itu yang pas. Karena sing pas itu kadang-kadang ya Allah ya, itu sing angel itu, sing pas itu, yang pas itu. Karena apa? Nanti justru penentu itu di adab ini. Ya, kesesuaian. Makanya Umar bin Khattab itu pernah melamar adiknya Ummi Kulsum, adiknya dari Aisyah. Aisyah mengatakan jangan Ummi Kulsum dijodohkan kepada Umar. Oh, kurang opo solihe Umar coba. Kurang ganteng opo Umar, kurang cool opo Umar. Tapi Aisyah mengatakan jangan. Karena Ummi Kulsum itu orang lembut kayak Aisyah. Aisyah itu lembut. Sementara Umar ini orangnya keras. Maka kemudian dijodohkan dengan adiknya Ali radhiyallahu an. Ya, yang pas karakternya. Makanya seperti itu. Makanya hari ini tidak cukup bahwa kalau walaupun nanti sebetulnya yang namanya kebiasaan itu juga ya seiring sejalan lah, seiring. Cuma kalau awal seperti itu, makanya loh kok ada orang soleh, kok keluarganya dideleng garing gitu ya, seperti itu ya. Karena itu tadi ya, dia kurang. Makanya ini butuh nanti seni nih ya, seni di dalam berumah tangga ya. Mungkin Afan ya, mungkin baru ini yang saya sampaikan ya, masih panjang sekali sebetulnya untuk membentuk ya lelaki menjadi lelaki Luqmanul Hakim ya, lelaki yang sukses menghantarkan anaknya yang masya Allah sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ya. Nah ini ya, mudah-mudahan ya di Ramadan ini menjadi satu wasilah kita untuk berdoa, kita menjadi seorang pemimpin yang betul-betul ya, pemimpin keluarga minimal ya, yang betul-betul nanti kita ini ketika dimintai tanggung jawab di hadapan Allah itu kita bisa menjawabnya. Ini saja afan dari kami, dan mari kita akhiri dengan doa kiftatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.